Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, buat kalian yang suka belajar dengan cepat, fokus, dan langsung ke intinya, kalian ada di tempat yang pas banget. Oke, mari kita selami pembahasan ini. Hari ini, kita bakal membongkar mekanika tersembunyi di balik pasangan-pasangan kata dalam bahasa Indonesia. Kita sering banget kan nganggap sinonim dan antonim itu cuma sekedar pelajaran dasar anak sekolah. Padahal, di balik itu semua ada logika dan aturan linguistik yang luar biasa menakjubkan. Dan ini secara nggak sadar ngebentuk cara kita ngobrol tiap hari loh. Untuk agenda kita kali ini, kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Pertama, memahami fondasi sinonim dan antonim. Kedua, kenapa sinonim itu nggak selalu sama. Ketiga, ngebahas sifat menarik dari antonim. Keempat, perbedaan kunci dari keduanya. Dan terakhir, gimana kita bisa pakai semua ini buat memperkaya kosakata kita. Masuk ke bagian pertama, memahami sinonim dan antonim sebagai puncak gunung es. Kita mulai dari permukaan dulu ya buat ngebangun fondasi akademis yang kuat sebelum kita menyelam lebih jauh ke bawah permukaan air. Kita mulai dari kata sinonim. Secara asal-usul, kata ini diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma yang artinya nama dan sin yang artinya dengan. Intinya sih, ini ngasih nama lain buat sebuah benda yang sama. Tapi, nah ini yang penting, konsep hubungan semantiknya itu bersifat dua arah. Maksudnya gini, kalau X itu bersinonim dengan Y, udah pasti otomatis Y juga bersinonim dengan X. Contoh paling klasiknya, kata kembang dan bunga. Keduanya nunjuk ke objek fisik yang persis sama kan? Sekarang kita geser ke antonim. Berasal dari onoma yang berarti makna dan anti yang berarti melawan. Nah, di sini nih sering banget terjadi miskonsepsi. Orang-orang tuh sering nyebut antonim sekedar sebagai lawan kata. Padahal, yang benar-benar berlawanan itu bukan kata-kata fisiknya, tapi makna yang ada di dalam kata itu sendiri. Jadi, antonim adalah hubungan semantik antara dua kata yang maknanya saling berkebalikan. Sama kayak sinonim, hubungannya juga berlaku dua arah. Lanjut ke bagian kedua, mengapa sinonim tidak selalu sama, atau bisa dibilang ilusi kecocokan sempurna. Hal yang paling menarik buat dibahas di sini adalah kenyataan bahwa sinonim sejati yang 100% bisa ditukar-tukar di segala situasi, itu nyaris cuma ilusi. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bongkar. Jadi gini, kalau maknanya sama persis, kenapa kita nggak bisa asal tukar satu kata dengan kata lainnya? Jawabannya ada di 6 faktor kontekstual ini yang ngedikte pilihan kata kita, waktu, tempat, sosial, keformalan, nuansa makna, dan bidang kegiatan. Paham soal ke-6 faktor ini bakal ngubah cara pikir kalian. Dari yang tadinya cuma sekedar ngapalin kata, jadi seorang analis bahasa yang aktif. Kalian bakal mulai sadar kalau setiap kata itu bawa bagasi atau konteksnya sendiri-sendiri yang nggak bisa ditinggalin gitu aja. Coba kita ambil contoh nyata dari faktor sosial dan tempat. Perhatiin kata saya, aku, dan beta. Ketiganya punya makna yang 100% sama, merujuk ke diri sendiri. Tapi, peruntukannya beda jauh. Kata saya, itu sifatnya universal, aman dipakai di seluruh Indonesia, dalam situasi apapun. Tapi begitu kalian pakai aku, itu langsung ngasih unjuk faktor sosial tertentu, kayak ada kedekatan atau keakraban. Kalian nggak mungkin kan manggil bos pakai sebutan aku di hari pertama kerja? Wah, bisa canggung banget. Terus untuk kata beta, nah ini sangat terikat sama faktor tempat, karena spesifik dipakai buat percakapan saudara-saudara kita di wilayah timur Indonesia. Terus ada lagi nih, faktor keformalan. Ini perbedaan yang kerasa banget prakteknya di dunia nyata. Kata uang dan duit. Secara makna, keduanya adalah sinonim yang sempurna. Tapi, kapan kalian pakainya? Kita pasti nulis kata uang waktu lagi bikin presentasi bisnis atau surat resmi. Sebaliknya, kata duit otomatis keluar dari mulut waktu kita lagi nongkrong santai. Coba aja tukar penggunaannya di konteks yang salah, pasti kerasa janggal banget kan? Dan ini faktor yang paling saya suka, nuansa makna. Coba perhatiin 4 kata ini. Melihat, menonton, melirik, dan mengintip. Semuanya sama-sama ngebahas soal satu aktivitas fisik, mengamati pakai indera penglihatan. Tapi mari kita jujur, masa iya kalian bilang, saya lagi mengintip TV alih-alih menonton TV? Nggak masuk akal dan agak aneh kan? Masing-masing kata ini bawa niat spesifik yang nggak bisa asal ditukar satu sama lain. Oke, masuk ke bagian ketiga, sifat menarik dari antonim, atau logika kata berlawanan. Udah cukup ya ngebahas kata yang mirip-mirip, sekarang kita beralih buat nemuin sifat spesifik yang ngatur kontras antar kata layaknya sebuah rumus matematika. Ternyata nih, antonim itu nggak cuma soal kiri dan kanan atau hitam dan putih aja loh. Di bahasa Indonesia, perlawanan kata itu tunduk pada 5 sifat logis yang ketat. Mutlak, relatif, relasional, hierarkial, dan majemuk. Ngelihat 5 kategori ini ngasih tahu kita kalau struktur perbendaharaan kata kita itu benar-benar terorganisir dengan rapi.
Coba pikirin pertanyaan ini bentar. Kalau hidup dan mati itu adalah lawan kata mutlak, artinya sesuatu yang hidup udah pasti nggak mati, terus apa yang terjadi dengan kata kaya dan miskin? Nah, disinilah letak bedanya sifat mutlak dan relatif. Kaya dan miskin itu antonim relatif. Batasannya tuh nggak kaku, karena ada yang namanya gradasi di situ. Seseorang bisa jadi agak kaya, atau cukup kaya. Nggak mutlak hitam putih, kaya kehidupan dan kematian. Sifat selanjutnya itu relasional. Ini indah banget sih, karena dua konsep yang berlawanan ini justru malah saling melengkapi. Proses menjual secara logika nggak akan pernah ada kalau nggak ada proses membeli di waktu yang bersamaan. Sama juga kayak suami dan istri atau memberi dan menerima. Kata-kata ini maknanya kebalikan, tapi kehadirannya mutlak harus saling berdampingan biar bisa masuk akal. Terus ada sifat majemuk. Ini langsung ngeruntuhin asumsi kalau satu kata itu cuma punya satu musuh bubuyutan. Contohnya kata diam. Tergantung pada apa yang lagi diomongin, lawan katanya bisa berubah total. Kalau konteksnya aktivitas fisik, lawan kata diam ya bergerak. Kalau bahas soal komunikasi, lawannya jadi berbicara. Tapi kalau soal produktivitas, lawannya adalah bekerja. Lawan kata itu ternyata cair banget ngikutin arena konteksnya. Bagian keempat, perbedaan kunci keduanya untuk menyatukan pemahaman. Sekarang waktunya kita narik benang merah dan menyintesis perbedaan fundamental dari kedua konsep ini. Secara esensi, perbedaannya tuh tegas banget. Sinonim sangat fokus pada bentuk kata yang beda secara fisik, tapi nyimpen makna yang identik atau serupa. Sementara antonim secara jelas memosisikan diri pada bentuk kata yang nyimpen makna yang saling nabrak atau berkebalikan. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu fokus utama, makna di balik huruf-huruf tersebut. Dan kalau kita menggali lebih dalam ke kategorisasinya, sinonim itu punya subkategori kayak sinonim mutlak, semirip, dan selingkung, yang berarti tingkat kecocokannya sangat bergantung pada wilayah atau nuansa. Sedangkan antonim punya struktur berpasangan, berjenjang, dan melengkapi. Mirip banget sama sifat-sifat logis yang udah kita bedah bareng tadi. Ini semakin ngebuktiin kalau perbendaharaan bahasa Indonesia kita punya hierarki dan kedalaman struktur yang luar biasa kompleks. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, memperkaya kosakata bahasa Indonesia sebagai aplikasi praktis. Kita udah kenyang sama teorinya, tapi pertanyaannya, gimana sih semua ini ngaruh ke kecerdasan verbal kita sehari-hari? Poin paling krusialnya tentu ada di aplikasinya. Coba deh cermati beberapa contoh kata ini. Menguasai sebuah kata kayak pakar, yang persamaannya adalah ahli, dan lawan katanya awam, itu bisa banget ngubah cara kalian nyusun kalimat. Milih kata yang presisi nggak cuma bikin penulisan atau presentasi kalian kelihatan jauh lebih elegan, tapi juga ampuh buat ngejauhin dari kesalahpahaman. Ngerti hubungan antar kata ini tuh ibarat ngasih kalian amunisi tanpa batas, buat ngekspresiin gagasan dengan ketepatan layaknya pisau bedah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Nanti pas kalian lagi ngobrol atau ngetik pesan singkat sehabis sesi ini, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kalian sungguh-sungguh udah milih kata yang presisi secara konteks dan nuansanya? Atau selama ini kalian cuma puas milih padanan kata terdekat yang kebetulan lewat di kepala aja? Teruslah menggali, rajin-rajinlah membaca, dan mulai sekarang pakai bahasa Indonesia kalian secara lebih strategis dan sadar. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.